Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran online ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar, ya, juga tetap dalam kondisi selalu sehat. Amin. Ya, anak-anak, pembelajaran kali ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 yang stick 2 ya. Stick 2 berarti ini sudah episode kedua. Yang sebelumnya adalah stick 1, ini stick 2. Berarti ini meneruskan pembelajaran tema 3, pembelajaran 2 yang sebelumnya. Baik, kita mulai. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya dijelaskan ada bahwa Siti senang memelihara kucing. Nah, ini kucingnya ya. Ya, kucing itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, kucingnya Siti itu melahirkan kan? Ya, melahirkan 5 anak, bukan bertelur. Ya, ya kan? Ya. Selain pelihara kucing, Siti kan juga pelihara ayam. Nah, kalau ayam Siti bagaimana? Ayam Siti bertelur. Nah, telurnya nanti menetas menjadi anak ayam. Kalau kucing tidak bertelur, anak ya. Kucing itu berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kulit kucing ditumbuhi rambut. Ya, anak-anak, jadi yang ada pada kulit kucing yang menutupi tubuh kucing itu adalah rambut. Ya. Bukan bulu. Kalau ayam itu adalah bulu. Tapi kalau kucing ini ditumbuhi dengan rambut. Ya. Kadang-kadang kita sering menyebut itu sebagai bulu kucing. Padahal yang benar adalah rambut kucing. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kulit kucing ditumbuhi dengan rambut ya, bukan bulu. Jadi kalau kita menyebut bulu kucing itu sebenarnya adalah rambut kucing ya, tapi rambutnya roto, merata ya, dari ke seluruh tubuh. Ya, tidak sebagaimana manusia ya, rambutnya hanya pada bagian tertentu saja. Ada di kepala saja itu rambutnya. Baik, anak, kucing bernafas dengan paru-paru. Nah, ini bernafasnya kucing dengan paru-paru. Ya, sama dengan ini hewan ayam ya, ayam juga dengan paru-paru. Hewan yang lain selain kucing dengan paru-paru, kambing, gajah, itu semua bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang, nah, itu yang sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tapi kalau kucing ini anak bernafasnya dengan paru-paru. Nah, sekarang coba aku amati di sekitar sekolahmu ya, atau di rumah boleh ya. Di rumah. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Nah, contohnya misalnya kalau di rumahmu ada ikan misalnya ya. Ada ikan. Apakah ikan ini sama dengan kucing? Nah, coba kita cek. Kucing mempunyai tubuhnya ditumbuhi rambut. Ikan bagaimana? Ikan tubuhnya ditutupi dengan sisik. Tidak sama ya. Terus cara berkembang biaknya bagaimana? Ikan beda ya. Kita cek sekarang apakah ikan ini sama dengan kucing, memiliki kesamaan dengan kucing, kita cek. Oh alah, ternyata tidak sama, anak-anak ya. Ternyata ikan tidak memiliki kesamaan dengan kucing. Ya, baik. Coba ini ada cicak sekarang. Masih ingat ya lagunya cicak-cicak di dinding. Ya. Nah, kalau cicak, coba lihat kakinya, jumlahnya 4. Oh, sama 4 ya. Tapi apa kakinya panjang seperti kucing? Ternyata tidak. Ya. Apakah ini cicak juga sama? Kita cek. Wah, ternyata tidak sama. Nah, ya. Ternyata cicak ini tidak memiliki kesamaan dengan kucing. Ya, kan kita cek lagi berikutnya. Ini yang ciri-ciri yang sama kucing itu
yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Yaitu apa? Bernafas dengan paru-paru. Terus tubuhnya ditumbuhi dengan rambut ya. Nah, ya kan? Seperti yang ciri sebelumnya disebutkan pada kucing itu ya. Bernafas berkembang biak dengan melahirkan. Nah, ayam. Apakah sama ciri-cirinya dengan ciri-ciri kucing yang sebelumnya disebutkan? Kita cek. Wah, ternyata tidak sama. Nah. Jadi ada ikan, cicak, ayam semuanya tidak sama ya. Tidak sama. Baik. Nah, ini muncul lagi. Ini adalah hewan apa? Kambing. Nah, disebutkan sebelumnya ciri-ciri kucing itu melahirkan, berkembang biak dengan cara melahirkan. Apakah kambing juga melahirkan? Nah, kita cek sekarang. Apakah memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya ya? Kita cek. Wah, alhamdulillah. Ternyata iya, ternyata sama. Nah, ya. Jadi yang sama di sini ada ikan, ada ayam, ada cicak, ada kambing, yang sama hanya kambing. Ya, nih ya. Sama dalam hal apa, anak? Ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya itu kucing apa saja melahirkan, ya. Terus tubuhnya ditumbuhi dengan rambut, ya. Bernafasnya dengan paru-paru. Nah, dalam hal itu sama, ya. Baik. Kalau cara bernafasnya ini apakah ayam ini sama nggak dengan kucing? Sama, ya, sama. Tapi ada yang tidak sama, yaitu berkembang biaknya, ya. Berkembang biaknya tidak sama. Baik, kita lanjutin ke berikutnya. Nah, sekarang kuda. Ini hewan yang apa namanya? Ukurannya besar ya dibanding kucing ya. Dibanding kucing, kuda ukurannya lebih besar. Baik, kuda ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Nah, tadi sebelumnya ada kambing, itu memiliki ciri-ciri yang sama, ya. Kuda termasuk hewan yang membiak dengan cara melahirkan. Oh, sama dengan kucing, ya. Kucing juga melahirkan, kuda juga melahirkan, sama ya. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut, oh, sama. Bahkan ada rambut yang panjang sekali, ya, di sisi lehernya kuda. Nah, itu ya. Di tubuhnya juga rambut, hanya rambutnya lebih pendek. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Nah, sama. Semua makhluk hidup bisa mengalami pertumbuhan. Ketika mengalami pertumbuhan berarti artinya tumbuh menjadi dewasa. Semakin besar badannya, berat badannya semakin bertambah, ya, tambah tinggi. Nah, itu mengalami pertumbuhan, ya. Kuda anak-anak memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Nah, ini kuda. Sehingga kuda ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Yang sering dipakai kuda itu dimanfaatkan untuk alat transportasi ya. Nah, atau ini dinaiki sebagai transportasi atau pakai kereta ya. Makanya ada namanya kereta kuda. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, ini ya. Karena kuda itu kuat dan juga sangat baik ketika berlari cepat. Nah, ini sering dimanfaatkan oleh manusia untuk alat transportasi. Ya, itu anak-anak tentang kuda, ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Sekarang ini ada penjelasan lagi bahwa ini teman-temanmu ini sedang bermain. Ya, dapatkah kamu berlari dan berlompat seperti kuda? Ya, tentu apa namanya tidak bisa ya, tentu kita kalah dengan kuda kalau berlari. Lompatannya pun juga sama, tentu kalah dengan kuda, ya. Ya, apa namanya, ada juga yang bisa melampaui lompatannya kuda, ya. Kalau berlarinya tentu kalah dengan kuda, tapi manusia bisa berlari dan juga bisa melompat, ya anak-anak ya.
Nah, anak-anak ini coba ini ada temanmu dengan bermain, ya, bukan bermain kuda-kudaan, tidak, tapi bermain eh, lompat tali. Nah, bermain lompatan, ya. Ini menggunakan karet. Ya, maka di sini disiapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Kalau kuda kan pakai papan lompatan, ya. Nah, ini mainan, maka cukup dengan tali saja. Talinya menggunakan karet, ya. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Nah, sebelumnya ada tandanya untuk berlari, terus juga tanda untuk melompat, supaya permainannya lebih baik. Pilihlah 2 orang yang bertugas megang karet. Nah, ini sama temanmu ya, meminta bantuan sama temannya untuk memegang karet. Nah, ini anak butuh kerjasama. Ada yang bermain melompat, ada yang membantu temannya untuk melompat, yaitu dengan cara memegang karet. Ya, berbagi tugas, nanti gantian, ya. Pada waktunya memegang karet, pegang karet. Tapi pada waktunya nanti gantian melompat, maka ganti yang pegang karet. Nah, dalam bermain itu harus saling membantu sesama dengan teman supaya bisa bermain dengan baik. Nah, cobalah berlari dan melompat. Ya. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Nah, bisa ditambah ya tinggi karetnya. Coba kalian perhatikan ini. Yang di sini masih pendek, ya kan? Coba yang di sini, wah sudah mulai tinggi, ya, lebih tinggi, bahkan sampai apa namanya ketinggian ditambah lagi. Pernah kan ya main lompat tali ya, anak ya, pakai tali, pakai karet itu ya. Ya, ini permainannya. Nah, sampai batas manakah kamu dapat melompat? Nah, coba diukur nanti kalau bermain tali ini, ya. Nah, meskipun tapi kalau kondisi sekarang kan masih ada wabah corona, anak-anak ya. Tentu ini dalam kondisi normal, dalam kondisi kita bisa bertemu langsung dengan teman-temannya. Ya, kalau kondisi sekarang, ya sebaiknya kita main di rumah saja sama keluarga, ya, karena kita perlu menjaga diri agar ya kita tidak terkena wabah. Yang sekarang ini wabahnya kan masih sangat tinggi. Nah, apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Ya, anak ketika bermain seperti ini, ada temannya yang lompatannya tinggi, ada yang pendek, bahkan ada yang tidak bisa menjangkau apa namanya karet, menjangkau tali lompatannya, ya, karena setiap orang itu tidak sama kemampuannya, ya, berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama. Ada yang melompat setinggi pinggang, juga ada sampai setinggi kepala. Oh, sangat tinggi sekali, tidak sama ya. Ada juga yang belum bisa melompat. Nah, ini. Nah, anak, kita tetap harus bisa menghargai teman. Bagaimanapun juga, meskipun teman kita tadi tidak bisa melompat, tapi teman kita sudah membantu sehingga kita bisa bermain. Ya kan? Nah, pada saat ada yang melompat, ada yang megang karet. Nah, disitulah ya dibutuhkan kerjasama meskipun tidak memiliki kemampuan yang sama, tapi ada kerjasama, saling menghargai sama teman ya. Nah, teman yang tidak bisa maka diajak berlatih, nah, ya, untuk meningkatkan kemampuan. Nah, mengajak teman untuk berlatih ini adalah hal baik yang dapat kita lakukan, dapat semua lakukan ya. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai. Ya, karena kita menghargai teman, tadi sudah membantu memegang karetnya, ya. Sekarang saatnya kita membantu teman untuk berlatih agar bisa bermain bersama, ya, bermain lompatan tadi itu ya. Maka saling menghargai. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Ya, karena apa? Karena kalau kita saling menghargai, maka teman-teman kita pun juga senang. Ya, tidak akan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong, ya anak-anak. Ya, Tuhan atau sering kita menyebutnya itu dengan Allah, ya. Dan untuk temannya yang lain yang beda beragama tentu
menyebutnya beda ya. Itu Tuhan itu sangat menyayangi anak yang suka menolong ya. Nah, karena itu adalah perbuatan yang baik. Tuhan suka sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Senang karena itu adalah kegiatan atau aktivitas yang baik ya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan ya. Dan juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengalaman sila yang mana? Ya, anak-anak bisa dicek ya. Bisa dilihat yang mana yang cocok ya. Nah, anak selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih anak-anak. Ya, nanti jangan lupa nanti ada latihan-latihan yang perlu kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.